Prajurit elit tertinggi melompat untuk mencari ketenangan. Dia melompat dari tebing setinggi 30 meter. Setelah itu, dia mulai bermeditasi di dasar air. Pria itu bernama Pamantai. Setelah pensiun, dia menjadi tentara bayaran profesional. Hari itu, timnya menerima misi yang sangat berbahaya. Menyelamatkan putra bos narkoba terbesar India, Xiao Shuai. Ternyata, beberapa hari sebelumnya, Xiao Shuai sedang bermain di luar bersama temannya. Siapa sangka seorang polisi langsung menembak mati temannya. Lalu menculik Xiao Shuai. Saat itu, ayahnya, bos narkoba, sedang menjalani hukuman di penjara. Ayahnya mengerti bahwa seseorang mencoba mempermalukan dirinya. Memaksanya untuk menyerah dan membayar uang tebusan. Namun, bos narkoba besar India yang terkenal kejam itu tidak akan menyerah. Jadi, dia memerintahkan bawahannya untuk merekrut tim Pamantai untuk merebut kembali Xiao Shuai. Saat ini, Pamantai juga telah mendapatkan semua informasi. Ternyata musuh bebuyutan ayah Xiao Shuai lah yang menculiknya. Dia adalah gembong narkoba terbesar di Bangladesh, Huan Mauge. Tak lama kemudian, Pamantai segera tiba di Bangladesh. Saat itu, markas tempat Xiao Shuai ditahan dijaga oleh lebih dari 20 orang. Namun, Pamantai langsung menerobos sendirian. Seketika, anak buah di luar menjadi geger. Sementara itu, rekan Pamantai, Brother G, sudah lama bersiaga. Saat itu, Pamantai masih bertarung sengit di dalam ruangan. Beberapa orang bawahan datang dengan pedang besar. Pamantai sama sekali tidak panik. Dia tetap dengan mudah mengatasinya. Jika ada yang masih bisa bergerak, Pamantai langsung menghajarnya dengan tendangan. Seseorang datang dan mencekik Pamantai. Pamantai dengan cepat membalikan badan dan menyerang dengan jurus harimau hitam. Lalu langsung dilanjutkan dengan bantingan. Anak buah rendahan itu langsung tewas di tempat. Dalam waktu singkat ini saja, Pamantai berhasil menghabisi semua bawahan rendahan di ruangan itu. Setelah itu, dia menuju ruang kecil dan berhasil menyelamatkan Xiao Shuai. Xiao Shuai melihat pemandangan luar yang penuh dengan mayat berserakan. Langsung tertegun tanpa kata. Tak lama kemudian, Pamantai memulai pelariannya sesuai rencana. Di sisi lain, si rambut keriting menerima kabar tersebut. Dia bahkan memerintahkan militer untuk segera menutup seluruh kota. Benar, gembong narkoba besar ini ternyata mengendalikan kekuatan militer negara. Namun, Pamantai tentu sudah memperkirakan hal ini. Saat ini, mereka sudah memasuki hutan. Mereka sedang menuju ke sebuah sungai. Tim mereka juga sudah menyiapkan perahu untuk menyambut mereka. Sekarang selama Pamantai naik ke perahu, mereka bisa pergi dari tempat ini sebelum militer menutup wilayah tersebut. Dengan demikian, mereka dapat menyelesaikan tugas dengan mudah. Namun, ketika segalanya tampak lancar, sesuatu yang tak terduga terjadi. Alarm tiba-tiba berbunyi di dalam kapal. Rekan Pamantai yang bertugas menyambutnya turun untuk memeriksa. Ternyata, detik berikutnya, seorang pria berbaju hitam menyerang dari belakang. Dua rekan mereka pun langsung dibunuh oleh pria berbaju hitam itu. GG yang sedang berjaga di luar menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera mengarahkan senapan sniper ke kapal. Pamantai juga langsung menerima perintah untuk tetap di tempatnya. Namun, saat G baru saja ingin maju untuk memeriksa, di detik berikutnya, G langsung terkena peluru. Pada saat yang sama, kapal patroli setempat juga mendeteksi kapal tim Paman. Lalu, pria berbaju hitam muncul. Dengan sekali tembakan, dia langsung membunuh G. Setelah itu, pria berbaju hitam bergegas menuju lokasi Paman. Markas di belakang segera menyampaikan berita itu kepada Paman. Paman kemudian membawa untuk mulai melarikan diri. Melihat situasi tersebut, pria berbaju hitam segera melepas topengnya. Ternyata, dia adalah Sayu, bawahan ayah. Sayu berteriak, meminta untuk mendekat. Melihat seseorang yang dia kenal. Tanpa waspada, dia berniat untuk mendekat. Paman segera mencegahnya. Demi mencegah melarikan diri, Paman buru-buru memberitahu. Aku adalah orang yang dipekerjakan oleh ayahmu. Sayu muncul sekarang, kemungkinan besar dia telah mengkhianati ayahmu. Jika kamu mendekat sekarang, kamu akan dikirim lagi ke tangan Si. Pada saat ini, banyak polisi sudah menemukan Pamantai. Pamantai tidak punya pilihan selain pergi ke daerah pemukiman. Setelah menabrak sebuah mobil polisi, Pamantai membawa Xiao Shuai bersembunyi di gedung apartemen. Sejumlah besar polisi mengikuti mereka ke dalam untuk menangkap. Memanfaatkan medan kompleks di gedung apartemen, Pamantai segera memulai perlawanan. Setelah menghabisi satu orang, Pamantai mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia mulai bertempur jarak dekat dengan banyak polisi. Pergi! Xiao Shuai jadi tidak ada yang melindungi. Dia dikejar oleh seorang polisi. Tapi untungnya Xiao Shuai gesit. Dia berhasil melarikan diri tepat waktu. Polisi masih mencoba mengejar. Detik berikutnya, dia ditembak mati oleh Pamantai. Tak lama setelah itu, kelompok polisi lain tiba. Pamantai mengangkat pistolnya dan memulai pertempuran besar. Setelah menghabisi kelompok polisi ini, Pamantai sementara berhasil meloloskan diri.
Tetapi pada saat itu, Sayo muncul kembali untuk menyerang. Kedua orang itu bertarung. Tanpa sengaja mereka jatuh dari gedung. Terjatuh ke tanah. Keduanya dengan susah payah bangkit dan mulai bertarung lagi. Tidak lama, Paman Tai segera mendapatkan keunggulan. Namun, di detik berikutnya sebuah mobil menabrak Paman Tai hingga terpental. Pada saat itu, terdengar suara teriakan minta tolong dari Xiao Shuai. Sayu segera bergegas ke sana. Dan dengan cepat menembak mati polisi di dekat Xiao Shuai. Setelah itu, Sayu membawa Xiao Shuai dan hendak pergi dari tempat itu. Namun, di detik berikutnya sebuah truk menabraknya hingga terpental. Pengemudi truk tersebut ternyata adalah Paman Tai. Setelah menjemput Xiao Shuai, sebuah helikopter muncul. Untuk menghindari pengejarannya, Paman Tai mengarahkan truknya ke sebuah jalan layang. Setelah sampai di bawah jalan layang, Paman Tai bersama Xiao Shuai melompat keluar dari kendaraan. Truk yang kehilangan kendali segera menabrak. Dan terjadi ledakan dahsyat. Aksi tersebut langsung membingungkan helikopter tersebut. Paman Tai berhasil melarikan diri sepenuhnya. Pada malam hari, perwira kolonel yang bersama Bro Keriting mendatangi bawah jalan layang. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa Paman Tai masih hidup. Si Ikal segera mengeluarkan perintah pencarian terhadap Paman Tai di seluruh kota. Saat ini, Paman Tai sedang bersembunyi di sebuah pabrik untuk beristirahat. Kemudian, Paman Tai menghubungi pemimpin timnya. Saat itu, pemimpin tim juga berhasil mengetahui informasi tentang Sayu. Ternyata, dana milik ayah Xiao Shuai telah dibekukan oleh polisi India. Ayah Xiao Shuai tidak mampu membayar sisa uang kepada tim Paman Tai. Oleh karena itu, dia mengirimkan seseorang dari Sayu, mantan anggota pasukan khusus, untuk mengurusnya. Rencananya adalah memanfaatkan tim Paman Tai terlebih dahulu, lalu menculik Xiao Shuai. Hal ini menyebabkan rekan-rekan Paman Tai yang seharusnya membantu sudah semuanya tewas. Seluruh area kota juga telah sepenuhnya diblokir. Sekarang, pemimpin tim menyadari bahwa misi ini sudah gagal. Maka, pemimpin tim memberitahu sebuah lokasi di luar kota. Pemimpin tim meminta Paman Tai untuk menerobos sendiri ke lokasi tersebut guna bersiap untuk mundur. Namun, keesokan harinya, Paman Tai tetap tidak tega meninggalkan Xiao Shuai. Namun, ada dua penghalang jalan yang memisahkannya dari titik evakuasi. Untuk bisa menerobos penghalang tersebut, Paman Tai terpaksa bekerja sama dengan Sayu. Keduanya segera mencapai kesepakatan dan bersiap berkolaborasi. Tak lama kemudian, mereka sampai di penghalang jalan pertama. Saat itu, sejumlah besar tentara sedang memeriksa di persimpangan. Paman Tai mengeluarkan peluncur granat dan segera melancarkan serangan. Dalam sekejap, perhatian semua tentara tertuju padanya. Sayu memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa Xiao Shuai melewati blokade dengan mobilnya. Dengan bantuan Paman Tai, Sayu berhasil melewati penghalang jalan pertama dengan lancar. Namun, Paman Tai segera dikepung oleh sekelompok besar tentara. Tak lama kemudian, sebuah peluncur roket diarahkan langsung ke Paman Tai. Tak lama setelah itu, sejumlah besar tentara masuk. Paman Tai dengan cepat mengeluarkan pistol untuk melawan. Sementara itu, Sayu mencapai penghalang jalan terakhir. Sayu awalnya berniat bersembunyi di antara kerumunan orang. Berusaha menyelinap tanpa terdeteksi. Namun, pada akhirnya ia tetap ditemukan oleh milisi. Setelah memastikan keberadaan milisi di sekitarnya, Sayu terpaksa bertindak. Semua milisi langsung datang. Dan Sayu langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Setelah melihat dari kejauhan, si rambut keriting menyadari. Ia segera mengirimkan dua tim untuk memberikan bantuan. Saat ini Paman Tai juga mulai menerobos keluar. Sekelompok kecil musuh ini dengan cepat dikalahkan oleh Paman Tai. Di sisi lain, sebuah tim datang dengan helikopter. Dan langsung menyerang Sayu. Sayu tertekan tanpa kemampuan untuk melawan. Pada saat itu, tim tentara bayaran Paman Tai tiba di pintu keluar barikade. Pemimpin mereka turun dari kendaraan dan langsung mengeluarkan peluncur roket. Sementara itu, tim bantuan rambut keriting juga tiba. Pasukan musuh dari helikopter turun di bagian belakang. Dikepung dari depan dan belakang, Sayu segera meminta bantuan Paman Tai. Namun ketika Paman Tai baru saja akan membantu, sebuah kendaraan lapis baja muncul. Dan langsung menyerang Paman Tai. Paman Tai segera bersembunyi di pasar sayur terdekat. Di sisi lain, tim Paman Tai telah menguasai pintu keluar penghalang terakhir. Kemudian pemimpin itu mengeluarkan peluncur roket dan langsung membidik helikopter. Detik berikutnya, helikopter langsung hancur. Saat ini, sekelompok milisi masuk ke pasar sayur tempat Paman Tai bersembunyi. Paman Tai melempar sebuah granat dan memulai serangan balasan. Kelompok kecil ini langsung musnah seketika.
Setelah itu, Paman Tai menyerbu keluar. Dengan cepat ia menyingkirkan senapan mesin di kendaraan lapis baja. Kemudian ia melempar granat ke dalam kendaraan lapis baja. Paman Tai segera bergegas untuk membantu Sayu. Saat ini, Sayu sudah mulai bertempur dengan milisi yang baru datang. Pertempuran sengit pun dimulai. Pada saat ini, Paman Tai tiba di penghalang terakhir. Ia memulai serangan untuk menerobos. Namun, Sayu di garis depan mulai kewalahan. Dia ditarik oleh seorang milisi dan terekspos di lahan terbuka. Dalam sekejap, milisi yang menyerbu dihujani peluru hingga berlubang-lubang. Namun, Sayu tetap berusaha keras untuk berdiri dan melawan. Namun, tepat saat Sayu merebut AK dari lawannya dan ingin melanjutkan pertempuran, di detik berikutnya, kepala Sayu diterjang peluru hingga tewas. Ternyata, itu dilakukan oleh orang dari sisi kakak rambut ikal. Seorang perwira yang telah memasang senapan sniper dari kejauhan. Pada saat ini, helikopter tim Paman Tai tiba. Perwira itu langsung membidik begitu melihatnya. Detik berikutnya, kopilot langsung terbunuh. Hal ini membuat pilot ketakutan dan segera mengubah lokasi pendaratan. Pada saat itu, seorang lagi anggota tentara bayaran tertembak mati oleh sniper. Pemimpin tak bisa lagi tinggal diam. Perwira itu kini mengalihkan pandangannya ke Paman Tai yang baru saja tiba. Hal ini memberikan pemimpin kesempatan untuk membidik dan membalas serangan. Pada saat ini, Paman Tai sedang mengamuk di garis belakang. Namun, perwira itu sudah membidik Paman Tai. Tetapi, pemimpin masih belum dapat menemukan posisi perwira tersebut. Tepat saat Paman Tai kembali mengalahkan beberapa preman kecil. Seorang perwira menemukan kesempatan. Saat Paman Tai tidak menyadarinya. Di detik berikutnya, suara tembakan terdengar, dan Paman Tai tertembak. Paman Tai langsung jatuh dan tidak bisa bangun. Ketika sang perwira hendak melanjutkan tembakannya, pemimpin akhirnya melalui suara tembakan barusan menemukan lokasi sang perwira. Kemudian, sang pemimpin menembak mati perwira itu dengan satu tembakan. Saat itu, Paman Tai dengan susah payah merangkak ke belakang mobil. Xiao Shuai, yang bersembunyi di bawah mobil, tidak bisa lagi tinggal diam. Dia pergi ke sisi Paman Tai. Pada saat yang sama, tim tentara bayaran Paman Tai juga mulai mendekat ke arahnya.